Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau melaksanakan acara musyawarah bersama Ormas dan OKP Kota Lubuk Linggau dengan tema membahas tentang peduli Palestina. Acara musyawarah ini berlangsung di Masjid Agung Al-Ba'ari Kota Lubuk Linggau pada hari Senin 13 November 2023. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau melaksanakan acara musyawarah bersama Ormas dan OKP Lubuk Linggau dengan tema membahas tentang peduli Palestina. Acara musyawarah ini berlangsung di Masjid Agung Al-Ba'ari Kota Lubuk Linggau pada hari Senin 13 November 2023. Acara musyawarah ini bentuk peduli kepada umat muslim di negara Palestina, maka dari itu MUI Kota Lubuk Linggau bersama Ormas dan OKP peduli terhadap umat di Palestina. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada Palestina. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Pimpinan Ponpes Ar-Risalah menyampaikan, Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita Indonesia, sehingga kita ini selain memang diajarkan oleh Rasulullah supaya mencintai sesama muslim itu seperti mencintai diri kita, dan muslim adalah merupakan bagian daripada bangunan, saling mengikat, saling menguatkan. Adalah seorang atau satu negara mayoritas muslim, kita juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kamu pernah mendapat satu perbuatan baik atau jasa baik seseorang, maka balaslah dengan seimbangnya, atau justru balaslah dengan yang lebih, kalau tidak dengan seimbangnya. Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita Indonesia, sehingga kita ini selain memang diajarkan oleh Rasulullah supaya mencintai sesama muslim itu seperti mencintai diri kita, dan muslim adalah merupakan bagian daripada bangunan, saling mengikat, saling menguatkan. Kita juga diajarkan untuk beradab, terima kasih dengan jasa baik daripada Palestina. Dan bukan hanya itu, kalau bukan karena Islam juga jadilah manusia yang punya perasaan. Bukan hanya orang Islam kita kasihan sama Islam, tapi sesama manusia sekalipun, kalau seperti yang diperlakukan oleh Yahudi seperti ini Masya Allah mengkoyak-koyak perasaan kemanusiaan. Jadi karena itu kita nggak bisa berbuat lebih banyak, karena diplomasi politik harus dengan pemerintah, mengirim tentara juga harus keputusan pemerintah. Kita kirimkan senjata kita lewat doa, lewat perasaan, lewat keikhlasan, karena doa silatul mu'minin. Doa itu senjatanya umat Islam. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada mereka. Jadi kesimpulan dari hasil pertemuan tadi, Ustaz? Kesimpulannya yang pertama, kita ikut merasa prihatin sebagai manusia, dan yang kedua kita mau memberikan kontribusi tentang apa yang saja yang bisa kita buat, termasuk adanya kiriman doa, adanya pesan secara internasional, kita ini hidup harus berdamai saja, gitu. Dan saya melihat Palestina itu bukan berperang itu di Palestina itu pembunuhan umum. Kalau perang itu antara tentara sama tentara, ya. Tapi ini kan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, anak-anak yang lagi belajar, yang lagi hafal Quran, nenek-nenek, kakek-kakek, itu sasaran mereka. Jadi kami pesan ke seluruh dunia, kemana saja, dengan ini bukan peperangan, tapi ini adalah kezaliman, kebiadaban, kejahatan kemanusiaan, pembantaian satu bangsa itu, pembunuhan, ya.
Jadi per Jumat ini ya Ustaz ya? Yang per Jumat ini kita yang Mulai dari Jumat ini sampai selesailah persoalan pasti. Mungkin target kita sendiri apa itu dari Jumat ini mungkin sampai kapan bisa Sampai umat Islam di sana dikabul oleh Allah untuk diselamatkan. Iva Wabarodi, Selampari TV, melaporkan.